Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya Pram Senjaya. Pemirsa, peristiwa banjir bandang dan longsor yang menimpa Sumatera Barat menyisakan kerusakan infrastruktur dan alur transportasi. Tercatat pemirsa, ada 11 jalur transportasi yang terdampak, termasuk akses nasional Padang Bukit Tinggi yang lumpuh total di kawasan Lembah Anai. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo mengunjungi langsung korban banjir yang ada di sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh, pemirsa. Dapur umum pemirsa pun hari ini masih terus bersiaga pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto langsung meninjau seperti apakah kesiapan dapur umum untuk memberikan konsumsi pada warga terdampak bencana. Tepatnya di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara kali ini, yang menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Presiden Prabowo, Tapanuli Tengah, dan menyapa sejumlah warga yang tengah mengungsi saat ini pemirsa. BBM yang sangat penting, listrik sebentar lagi saya kira bisa semuanya. BBM tadi yang dilaporkan saya sangat penting. Ada beberapa desa yang sebentar lagi bisa fokus. Selain Presiden Prabowo Subianto, jajaran Kabinet Merah Putih juga turun langsung untuk mengecek lokasi bencana sekaligus membagikan bantuan bagi warga terdampak. Salah satunya pemirsa adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang turun langsung ke rumah-rumah warga yang terdampak banjir bandang di Sumatera Barat. Tak hanya melihat kondisi warga, Zulkifli Hasan juga membawa langsung bantuan pangan bagi para pengungsi di sana. Tak hanya itu, pemerintah juga memastikan akan membangun kembali rumah-rumah warga yang rusak. Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Menko Bidang Pangan ada Zulkifli Hasan yang berada di Lubuk Minturun, Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zulkifli. Waalaikumsalam, saudaraku. Terima kasih sebelum telah menyempatkan untuk bersambung telepon bersama kami di Breaking News kali ini. Pak Zulkifli, bisa disampaikan, Pak Zul, bagaimanakah apa temuan terbaru di sana Bapak dalam kunjungan kali ini? Iya, saya satu harian di Sumatera Barat yang terkena dampak cukup besar. Kita meninjau lapangan langsung, dan di sana saya dapat permintaan langsung dari saudara-saudara yang terkena bencana, yaitu rumah-rumah mereka hilang, tersapu banjir, ada suaminya yang belum ketemu, ada anaknya sungguh berat yang dialami saudara-saudara kita. Oleh karena itu orang bawa presiden, kita tidak boleh lama-lama, tidak boleh rapat-rapat, harus segera melakukan sesuatu. Nah, oleh karena itu saya datang ke sana, saya memastikan agar paling kurang sembako bisa segera diatasi. Karena yang di Sibolga, di mana itu kan ada kesulitan putus ya sembako. Nah, saya juga sudah minta kepada Bulog agar mensuplai 2 kali lipat dari biasanya kepada Bulog, kepada Menteri Perdagangan, kepada Bappenas. Kalau keperluan satu daerah dahulu misalnya 1.000 ton, maka saya minta ya kali ini di drop 2.000 ton.
ya agar kepercayaan itu timbul, tidak soal pangan karena beras kita melimpah, banyak stoknya. Segera didistribusikan kepada saudara-saudara yang sangat membutuhkan. Ya, di Sumatera Barat saya minta 2 kali lipat, di Sumatera Utara, juga di Provinsi Aceh agar segera itu dilaksanakan. Tentu yang kedua untuk jangka menengah harus segera kita bangun kembali rumah-rumah saudara-saudara kita yang tersapu banjir, yang sudah tidak punya rumah sama sekali, yang sekarang dari masjid, ada tinggal di tenda-tenda, ada juga tinggal saudara-saudaranya. Tentu yang ketiga adalah para anak-anak agar mendapat pendidikan, sekolah-sekolahnya tidak terbengkalai. Ya. Situasi apapun kan anak-anak kita tetap harus belajar. Nah, 3 itu saya di Sumatera Barat hari ini mau ngecek persiapan Bulog untuk menyalurkan distribusi pangan, ya, Kemendak juga, Menteri Perdagangan dan Bappenas. Rencana tanggal 4 pagi akan ke Sibolga karena sekarang masih jalur daratnya terputus. Oke, jadi Pak Zul. pagi-pagi akan ke Sibolga, tempat lanjut ke Aceh. Iya. Oke, Pak Zul, ini sudah menginstruksikan Bulog untuk segera mengirimkan pasukan makanan ke sana. Nah, kalau sejauh ini stok pangan nasional kita seperti apa konfirmasinya, Pak Zul? Apakah aman untuk dialokasikan ke wilayah bencana? Stok kita berlebih, ya, beras ada juta lebih di Bulog, ya, gula, minyak goreng lebih dari cukup, ya, karena kita memang bersiap untuk menghadapi Natal, Tahun Baru dan nanti Lebaran. Kalau untuk memastikan distribusi pangan ini berjalan dengan tepat sasaran dan tidak menumpuki satu titik, seperti apa nanti penanganannya, Pak Zul, di sana? Sekarang karena memang di lapangan ada beberapa kondisi yang sulit, maka kita melakukan distribusi, ada melalui laut, ada melalui udara, ya. Nah, sekarang alhamdulillah sebagian sudah bisa di darat. Ya. Oke, udara sudah boleh diberlakukan hari ini, Pak Zul? Oh, sudah, ya, melalui dari pesawat angkut Kawi kita, juga kapal-kapal juga berangkat, termasuk helikopter juga, semua melalui udara. Dan saya alhamdulillah mulai hari ini sudah beberapa jalan darat yang tadinya belum berhasil tembus, sekarang sudah tembus. Saya dapat kontak langsung, misalnya di Langsa itu. Insya Allah besok sudah bisa jalur darat, karena kalau melalui jalur udara kan sedikit, ya, tidak bisa mensuplai banyak. Insya Allah besok sudah mulai bisa, tanggal 5, diharapkan tanggal 5 itu sudah semua bisa melalui jalur darat, walaupun masih dalam keadaan terbatas, tetapi jalur darat sudah bisa kita lalui. Artinya Pak Zul, dari pantauan Anda hari ini, apakah posko pengungsian di lokasi Anda mengunjungi saat ini sudah mendapatkan suplai yang cukup untuk makanan di sana, Pak Zul? Cukup. Alhamdulillah sudah cukup. Nah, Pak Zul, tadi Pak Zul juga saya sempat lihat, Pak Zul juga sempat menyapa para warga terdampak di sana. Kalau Bapak bisa cerita kondisi mereka saat ini seperti apa, Bapak? Ya, tentu trauma dan terpukul. Bayangkan, saudara sekalian, ya, rumahnya yang baru kemarin dia tinggali hilang, gitu ya. Ya, suaminya bersamanya, tiba-tiba suaminya sudah tidak ada, yang anaknya tidak ada. Memang berat sekali, ya. Oleh karena itu, alhamdulillah saya juga ya, TNI kita, Polri kita, wali kota, gubernur, itu masyarakat juga banyak sekali yang berdatangan membawa semampunya. Ada yang bawa beras, ada yang bawa makanan. Ya, begitu tinggi soliditas rakyat kita itu luar biasa. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua masyarakat, pemerintah, TNI, Polri ini bisa meringankan saudara kita yang terdampak bencana ini. Oke, kalau saat ini kalau Bapak lihat tinjauan Bapak hari ini, Bapak apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini, Bapak, di sana? Bagaimana? Yang paling dibutuhkan saat ini kalau menurut Bapak Zul, yang tadi sudah bertemu dengan langsung, trauma healing butuh juga dibutuhkan? Sembako. Kedua tentu alat apakah selimut, ya. Karena kan mereka pakaiannya habis, tinggal yang di baju saja kan. Selimut, mungkin alat-alat anak-anak, pakaian anak-anak, buku, ya, agar mereka bisa belajar, seragam sekolah, itu diperlukan sekali. Baju-baju untuk ibu-ibu, itu baju-baju ibu-ibu itu yang di badan aja, karena bajunya hanya hilang. Baik. Jadi baju tidak ada, selimut, ya, anak-anak sekolah pakaian, itu juga nggak ada.
Ya, air, dan yang paling penting sekali di sana itu sekarang ini air bersih. Iya, air pumpnya kan rusak kena banjir. Jadi paling penting air bersih, airnya banyak, kan kotor, maka perlu alat untuk menyaring itu. Oke, Itu saya baik. kira yang mendesak sekali, iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Zulkifli Hasan selaku Menteri Koordinator Bidang Pangan telah bergabung bersama kami Terima di kasih. Breaking News kali ini. Terima kasih Bapak. Salam sehat selalu. Ya pemirsa, ini adalah visual terkini pemirsa kunjungan Presiden Prabowo Subianto